Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang apakah tebal tipisnya salep ini bermakna untuk kesembuhan luka. Jawabannya adalah 100% benar. Bermakna dan sangat mempengaruhi kesuksesan Anda dalam merawat luka setiap tahapnya. Jadi dalam menciptakan sebuah environment, sebuah lingkungan yang pas untuk luka dalam setiap tahapnya sesuai konteks kebutuhannya, ini tidak hanya mengatur ini polaritasnya air atau minyak, tetapi juga ketebalannya seberapa. Jadi ketebalan adonan salep atau gel atau krim ya, atau secara topikal di situ ketebalannya berapa milimeter sih? Nah, ini sangat mempengaruhi kesembuhan luka. Jadi sangat mempengaruhi kesuksesan Anda dalam melewati sebuah tahap penyembuhan luka. Misalkan ada tahap inflamatori atau tahap peradangan, inflamasi, Anda mau melewati dengan mulus, dengan lancar ke tahap granulasi, lalu ke tahap epitelisasi, lalu ke tahap maturasi dan sebagainya. Ini bakal mulus jika Anda juga mengatur ketebalan salepnya. Gitu. Jadi banyak ya yang mengaruhi. Nah, kali ini saya akan membahas tebal tipisnya salep dulu. Lalu gimana nih? Apa saja yang mempengaruhi tebal tipisnya? Ya jelas, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada sebuah stadium inflamatori karena sebuah infeksi di situ. Nah, kalau inflamasi seperti ini berarti tebal tipisnya seberapa nih? Pertama, basisnya dulu air atau minyak. Lalu tebal tipisnya air atau minyaknya ini seberapa nih? Misalkan kalau air berarti kan dipadatkan menjadi gel. Tebal tipisnya gelnya ini seberapa milimeter? Tebal tipisnya krim yang berbasis misalkan Vaseline ini berapa milimeter nih tebal tipisnya? Ini akan sangat mempengaruhi karena ini sedang stadium inflamasi. Beda lagi stadium inflamasi yang luka akut misalkan. Kita cabut kuku lah misalkan. Wah, cabut kuku ini berarti tebal tipisnya salep seberapa? Beda antara inflamasi luka akut dengan luka kronis, ya kan? Nah, terus misalkan masuk ke tahap granulasi. Granulasi ini membutuhkan apa nih? Tebalnya seberapa salepnya? Oh, ini membutuhkan sebuah aliran darah yang baik, vaskularisasi yang baik, ada vasodilatasi pembuluh darah yang dibutuhkan untuk mengangkut growth faktor yang ada di situ sehingga granulasi akan cepat naik. Oh, berarti membutuhkan ketebalan salep seperti apa? Dan salepnya berbasis minyak atau air di situ. Lalu misalkan tahap munculnya epitelisasi atau kulit baru, calon kulit baru yang nanti akan menjadi 3 layer di situ, epidermis, dermis, subkutan. Nah, ini membutuhkan ketebalan salep seperti apa? Apakah antara granulasi dan epitelisasi di sini ketebalan salepnya sama? Ya tentunya beda karena beda konteks, beda kebutuhan, beda karakteristik growth factor yang akan di situ ditumbuhkan. Nah, misalkan sudah masuk ke fase maturasi atau pematangan jaringan. Nah, kira-kira ketebalan salepnya beda apa? Beda atau sama? Ya jelas, itu beda, ya kan? Jadi kontekstualisasi balutan luka, kebutuhan luka itu benar-benar sesuai dengan konteksnya. Nah, seperti itu. Suhu juga akan berpengaruh di situ. Nah, jadi jangan sampai kita salah menerapkan ketebalan salep. Karena apa? Salah menerapkan ketebalan salep ini akibatnya juga bisa malah kesembuhan yang kita inginkan malah tidak terwujud. Malah stadium yang kita sedang akan lewati ini justru akan tidak terlewati tetapi akan memanjang, misalkan sebuah stadium inflamatori. Ya, di situ sedang terjadi peradangan, tetapi Anda malah memberikan sebuah salep misalkan berbasis minyak dan super tebal, tebalnya luar biasa. Apa yang akan terjadi? Nah, stadium inflamasi, misalkan stadium inflamasi dari luka akut, misalkan tadi saya kasih contoh dari cabut kuku lah. Cabut kuku yang seharusnya mungkin 1 minggu aja bisa selesai, sudah muncul epitelisasi yang cukup kuat dan sehingga tidak perlu balutan lagi, artinya sudah sembuh dalam 1 minggu. Tetapi gara-gara di awal Anda salah menerapkan ketebalan salep di situ, misalkan menggunakan salep yang berbasis Vaseline dengan ketebalan misalkan setengah senti seperti itu. Nah, padahal itu luka akut. Luka akut itu harusnya kita mengakomodir proses stadium inflamatorinya itu dengan cepat. Gimana caranya? Yes, terjadi inflamasi, terjadi peradangan, tetapi gimana caranya peradangan ini cukup sesuai dengan waktu, bisa 3 hari, 5 hari, atau kalau bisa kita ambil yang singkat lah, yang 3 hari saja secara normalnya. Seharusnya 3 hari sudah selesai, tapi gara-gara Anda menerapkan ketebalan salep yang luar biasa tebal di situ, akhirnya stadium inflamasinya memanjang. Kalau stadium inflamasinya memanjang, maka fase tumbuhnya, yaitu fase granulasi dan epitelisasi. Kalau granulasi tidak dibutuhkan secara signifikan di situ karena ini hanya cabut kuku, langsung ke epitelisasi. Epitelisasinya mundur gitu loh. Yang seharusnya hari ketiga ini sudah masuk ke epitelisasi, munculnya epitel baru, tetapi ini mundur, bisa 1 minggu baru muncul seperti itulah. Akhirnya kesembuhannya yang tadinya bisa 1 minggu bisa menjadi 2 minggu gara-gara salah di awal gitu guys. Atau misalkan sebuah kita mau melakukan autolisis debridement, ya, mau melisiskan jaringan mati di situ, yang seharusnya kita menggunakan ketebalan salep
yang berbasis vaselin misalkan harusnya ekstra tebal, tetapi karena kita menggunakan salep yang tipis-tipis saja ya, gara-gara karena tidak tahu, bisa jadi malah autolysis debridement-nya lama, yang seharusnya autolysis debridement itu harusnya terjadi dan jaringan mati itu akan lisis dalam waktu 2 minggu, sehingga tercipta dalam 2 minggu itu wound bed preparation atau persiapan dasar luka untuk masuk ke fase tumbuh, fase granulasi epitelisasi. Ini molor gara-gara apa? Anda kurang tebel salepnya, yang seharusnya ini dalam tempo singkat cepat jaringan yang jaringan yang hitam, kuning, hijau atau kecoklatan ini semuanya harusnya terbabat habis, terautolysis debridement, hancur menjadi homogen, menjadi satu, menjadi dalam satu bentuk minyak karena vaselinnya itu berbasis minyak, tapi ini malah molor gitu loh. Anda menghilangkan jaringan mati saja lamanya minta ampun, gimana kita mau masuk ke fase proliferasi dengan cepat. Akhirnya target kesembuhan yang tadinya 15-20 kali sembuh molor jadi berapa puluh kali, molor berbulan-bulan, kasihan pasiennya. Ya, misalkan granulasi ini butuh cepat untuk naikkan granula, untuk menaikkan otot, untuk menaikkan jaringan yang terbentuk baru ototnya. Tetapi kita mengoleskan salep yang berbasis vaselin misalkan, kok tipis-tipis? Ya lama mas. Sebaliknya misalkan kalau kita fokus ke jaringan epitel, epitel di sini seharusnya membutuhkan kelembaban yang tidak begitu lembab. Artinya ketebalan salep harusnya lebih tipis daripada granulasi, tetapi Anda mengoleskan salep terlalu tebal misalkan untuk epitelisasi. Nah, akhirnya apa? Bukannya mau tumbuh epitelnya, tetapi karena ini terlalu lembab dan kelembaban itu memiliki efek autolysis debridement, akhirnya akhirnya epitelisasi yang baru, jaringan-jaringan yang baru mau tumbuh, kulit yang baru ini malah nggak kuat karena terlalu lembab. Akhirnya nggak tumbuh-tumbuh, nggak rapat-rapat. Jadi efeknya seperti itu guys. Kalau kita salah menerapkan ketebalan salepnya itu seperti apa? Misalkan kita mau mengikat nih, ini kasusnya air nih, gel berbasis air. Kita mau mengikat kuman di situ. Misalkan teknologi sorbah. Sorbah itu kan sebuah jaringan kasa yang di situ bersifat minyak. Nah, si kuman ini kan juga bersifat minyak karena pembungkus badannya itu dindingnya kan terbuat dari lipid juga. Jadi minyak akan bertemu dengan minyak, akan bergabung, akan terikat jika dia dikelilingi air. Jika environment di sekitar dia itu dikelilingi air yang cukup. Air inilah yang kita modifikasi menggunakan dari gel ya. Gel adalah air yang dibekukan. Nah, kita sudah pakai sorbah, tetapi kita mengoleskan atau memberikan obat topikalnya yaitu gelnya kurang tebal. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kurang sukses. Kumannya bukannya terikat oleh sorbah di situ, tetapi sorbah sudah dikasih di situ, tetapi kumannya juga masih menyebar di sana sini, tidak terikat dalam kasa sorbah itu. Akhirnya apa? Infeksinya terus memanjang, tanda-tanda inflamasinya terus memanjang. Kita tidak sukses untuk menurunkan inflamasi yang ada di situ. Sehingga infeksi terus nih gimana nih? Keadaan umumnya pasien juga sudah lemah, demamnya terus menerus, baunya juga, odornya dari infeksi tersebut, lalu inflamasinya juga, tanda-tanda inflamasi merah, lalu bengkak, lalu nyeri, lalu demam, gangguan fungsinya itu kok ada terus. Gimana? Gara-gara Anda salah menerapkan ketebalan salep, ketebalan gel gitu loh. Lalu bagaimana nih cara menghitung ketebalan adonan kita? Apakah menggunakan ukuran yang presisi? Ya sebenarnya ilmu ini bisa ini kan kuantitatif ya, sebenarnya empiris diobjektifkan menggunakan alat ukur kita bisa sebenarnya, cuman siapa yang mau mengukur gitu loh. Lalu bagaimana nih? Apakah harus presisi atau kira-kira? Nah sebenarnya jawabannya adalah begini. Itu sebenarnya ilmu bisa kita presisikan. Kita misalkan menggunakan rumus misalkan perhitungan. Oh salep yang berbasis air misalkan dengan kebantatan sekian, berarti kita harus mengukur dulu nih kelembabannya berapa. Kalau misalkan dengan minyak, kelembaban minyaknya berapa, kandungan minyaknya berapa, uap air tadi kelembabannya berapa. Lalu minyak ini minyak apa dulu yang digunakan? Misalkan berbasis minyak antara minyaknya si vaselin dengan minyaknya virgin coconut oil, tentunya itu beda kelembaban, beda karakter, beda sifat seperti itu. Nah itu harusnya diukur dulu seperti itu. Lalu misalkan suhunya juga harus diukur karena kita mengaplikasikan sebuah salep, sebuah adonan dengan ketebalan tertentu itu akan mempengaruhi suhunya. Misalkan yang berbasis vaselin ini suhunya berapa, yang berbasis air ini suhunya berapa. Kalau misalkan ketebalan sekian milimeter, berapa suhu yang akan tercipta? Ya kan? Kalau misalkan tadi gel yang terlalu tebal, akhirnya suhunya semakin rendah karena semakin dingin. Sedangkan misalkan ini yang berbasis minyak terlalu tebal, maka suhunya akan semakin tinggi. Semakin tebal salepnya yang berbasis vaselin, maka semakin tinggi suhu yang akan tercipta di situ. Itu kan harus dipertimbangkan. Lalu misalkan, kebutuhan jaringannya seperti apa? Oh, ini untuk melisiskan jaringan yang sudah mati.
Lah seberapa luas? Lalu jaringan matinya itu seperti apa? Apakah yang warna hitam, krustae misalkan, apakah yang warna kuning seperti slough, apakah misalkan yang sudah terinfeksi seperti yang berwarna hijau? Lah itu kebutuhannya masing-masing. Seberapa luas, ada berapa persen yang warna hijau, ada berapa persen yang warna kuning, ada berapa persen yang warna hitam, kebutuhan ketebalan salapnya beda-beda. Nah, apakah ada yang merumuskan ini? Kalau bisa ya silahkan, it's okay, nggak masalah. Cuman kalau misalkan Anda sudah membuat rumus seperti itu tapi tidak bisa diaplikasikan, misalkan nih, ini sudah perhitungannya luar biasa tetapi si praktisi disuruh ngitung. Lah ngitungnya gimana? Alat untuk mengukur suhu ini bagaimana? Alat untuk mengukur kekedapan ini gimana? Misalkan untuk mengukur bantat tidaknya Vaseline ini seperti apa? Lah repot sendiri praktisinya, akhirnya tidak bisa mengaplikasikan rumus yang Anda hitung seperti itu kan. Akhirnya nggak dipakai juga. Sebenarnya kalau bicara ilmiah ya bisa saja itu dihitung sampai tercipta rumus sehingga akan merekomendasikan karena kebutuhan Anda adalah begini untuk melewati sebuah stadium peradangan seperti ini. Peradangan pun berarti harus diukur dong, ini tanda-tanda peradangannya, kemerahannya seperti apa, bengkaknya seperti apa, lalu nyerinya seperti apa ya, karena semuanya ini harus objektif kalau misalkan mau diukur benar-benar menggunakan sebuah metode ilmiah ya seperti itu. Nah akhirnya kalau mau mengukur seperti itu nanti kan merekomendasikan oh berarti salep ini untuk kebutuhan yang seperti ini, maka direkomendasikan ketebalan salapnya adalah sekian milimeter seperti itu. Bisa saja, tetapi faktanya itu praktisi nggak mungkin melakukan hal itu. Entah suatu saat mungkin karena sebuah teknologi sudah berkembang, misalkan alat-alat Anda juga sudah tersedia untuk mengukur ini itu sehingga bisa presisi, ya it's okay, presisi. Nanti kita bisa benar-benar membalut luka dengan ketebalan yang sangat presisi, sekian milimeter, it's okay, nggak masalah. Tetapi detik ini saya kira perhitungan-perhitungan seperti itu tidak dilaksanakan, tidak juga bisa diaplikasikan. Akhirnya apa? Praktisi memang mengandalkan kira-kira, oh ini kalau peradangan seperti ini berarti ketebalan salapnya sekian. Nah kira-kira ini tapi kan ada basicnya. Kira-kira ini muncul dari mana perhitungan kira-kira ini? Kalau bukan sebuah perhitungan yang ilmiah, yang kuantitatif seperti itu, yang matematis, lah ini muncul dari pengalaman. Makanya saya bolak-balik ngomong penting, pengalaman itu guru yang terbaik. Saya sempat bikin video, pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena apa? Menentukan ketebalan salep ini sekian milimeter, ini tebalnya sekian, ini tipis-tipisan aja lah, atau ini jangan pakai salep yang berbasis Vaseline seperti ini, tetapi jangan menggunakan adonan salep, tetapi menggunakan kasa saja yang berbasis salep, misalkan kayak tul itu kan berbasis salep ya, berbasis Vaseline bukan Vaseline tapi parafin, white parafin atau bahan pembuat lilin ya, itu memang satu tipe, satu basis, yaitu basis minyak seperti Vaseline. Nah itu juga berdasarkan pengalaman gitu loh. Nah, pengalaman inilah yang akan merekomendasikan kita menggunakan perkiraan yang kira-kira pas untuk kebutuhan luka. Nah, ini yang mahal di sini, pengalamannya. Makanya saya bolak-balik cerita, pengalaman penting. Makanya kayak praktisi di kami sudah pengalaman belasan tahun. Kita juga sudah didatangi pasien sampai 4.500 pasien. Lalu kunjungan juga sampai 33.000 kunjungan. Tentunya pengalaman yang berharga ini, pengalaman menghadapi berbagai luka, lalu kita memfollow up masing-masing luka ini. Oh dikasih ketebalan salep sekian kok hasilnya begini, dikasih ketebalan salep yang begini kok hasilnya begini, dimonitor sehingga kita menyimpulkan, oh kalau misalkan ada kasus seperti ini, konteksnya seperti ini, kebutuhannya seperti ini, maka ketebalan salep yang direkomendasikan adalah sekian. Nah itu yang mahal, yang tidak ada pada orang-orang yang tidak memiliki pengalaman sekian panjang, sekian banyak pasien, sekian banyak kunjungan, Mas. Jadi itu bedanya antara praktisi yang berpengalaman dan tidak berpengalaman dalam menentukan tebal tipisnya balutan, tebal tipisnya salep atau gel. Gitu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.